Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kalian kesehatan sehingga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring TIK bersama Ustazah Ike. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa, doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wa la tu'asir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Baik anak-anak, di pertemuan kita yang pertama ini Ustazah Ike akan membahas materi pembelajaran dari bab 1 ya, yaitu dengan judul Mengenal Perangkat Lunak Pembuat Presentasi. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Dapatkah kalian menceritakannya? Kegiatan di samping ini disebut dengan presentasi. Untuk apa mereka melakukan presentasi? Mereka melakukan presentasi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dan pada bab ini, kalian akan belajar lebih jauh bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian presentasi, yang kedua, menjelaskan manfaat penggunaan program presentasi, dan yang ketiga, menyebutkan perangkat lunak pembuat presentasi. Untuk lebih jelasnya pembahasannya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Bab 1. Mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Bagian A. Pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Orang yang menyampaikan informasi disebut presenter. Ada bermacam-macam presenter, seperti presenter televisi, presenter radio, dan lain-lain. Presenter radio disebut juga penyiar radio. Berikut adalah 3 hal utama yang harus dilakukan oleh seorang presenter. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka. Yang kedua, menyampaikan materi presentasi secara singkat dan jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, mengucapkan salam penutup. Salam penutup dapat berupa ucapan terima kasih atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Bagian B. Mengenal berbagai aplikasi pembuat presentasi. Pernahkah kamu mempresentasikan sebuah karya di depan kelas? Agar presentasimu menarik, kamu dapat melengkapinya dengan foto atau gambar yang ditempel di karton. Nah, dengan bantuan komputer, presentasimu bisa tampil lebih unik lagi loh. Ada banyak program pembuat presentasi, diantaranya adalah 1. Impress, yaitu program pembuat presentasi dari perusahaan Linux. Dan yang kedua, Microsoft PowerPoint, yaitu program pembuat presentasi dari perusahaan Microsoft. Nah, untuk tampilan Impress itu seperti ini ya anak-anak. Dan yang ini adalah tampilan Microsoft PowerPoint. Nah, yang akan kita gunakan untuk belajar membuat presentasi adalah memakai Microsoft PowerPoint, yaitu seperti ini ya. Dan nanti di pertemuan yang kedua, Ustazah akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Sekaligus Ustazah akan kenalkan kepada kalian bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Jadi Ustazah cukupkan saja materinya sampai di sini dulu ya. Baik, sekarang Ustazah akan memberi kesimpulan. Kesimpulannya ada 2. Untuk yang duniawinya, presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Tujuan dari presentasi adalah untuk memberi informasi kepada orang tentang suatu peristiwa yang terjadi. Informasi yang disampaikan juga harus jelas sumbernya agar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kesimpulan untuk yang ukhrawinya ada di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 8, yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa selesai belajar TIK. Alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.